Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang amunisi baru. Amunisi baru yang menambah telak gempuran terhadap nasab Ba'alwi. Artinya menguatkan kembali penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang memang sudah kuat. Kuat di atas kuat. Dari mana ini? Ini ternyata ada seorang kiai dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Beliau adalah Kiai Haji Ja'far Shadiq. Jadi beliau Kiai Haji Ja'far Shadiq ini seorang ulama yang terbuka hatinya, yang terbuka pikirannya, yang kemudian mendukung penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini juga merupakan amunisi. Tetapi ada amunisi yang lebih besar dari ini, bukan sekedar dukungan Kiai Haji Ja'far Shadiq, bukan sekedar dukungan dari ulama Madura, yang mana kita ketahui bahwa Madura masih lekat, masih banyak yang terbius, terdoktrin, terbuai oleh keagungan Ba'alwi, oleh tipu-tipu Ba'alwi, oleh manipulasi Ba'alwi. Banyak diantaranya yang rela mati demi Ba'alwi. Tetapi bukan Madura namanya jika tidak ada keberanian. Kalau kiai yang lain masih pikir-pikir, Gus Baha masih pikir-pikir, Gus Yahya masih pikir-pikir, Gus Ikdam masih pikir-pikir, Gus Kautsar masih pikir-pikir untuk mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin, maka Kiai Haji Ja'far Shadiq ini berani seperti Bang Haji Roma Irama. Tidak memikirkan jabatan, tidak memikirkan pangkat, tidak memikirkan nama besar atau nama baik. Sekali yakin dengan kebenaran, dakwahkan. Begitu, itu namanya kiai akhirat. Bukan kiai dunia. Kiai dunia adalah kiai yang takut dengan popularitasnya menurun, kemudian ekonominya menurun, kemudian nama baiknya menurun, kemudian tidak didukung secara politik, secara finansial oleh orang-orang yang didakwahi itu. Itulah disebut kiai duniawi, masih takut-takut dengan kehilangan dunia. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi itulah cobaan kaum mukminin, bakal kehilangan macam-macam. Bakal diliputi rasa takut, bakal dibuli, terancam keamanannya, bakal dicaci maki, dihina-hina seperti Bang Haji Roma Irama, seperti Kiai Haji Imaduddin, seperti Gus Abbas. Walju, kemudian masalah ekonomi seret, uang tak ada, semua diblokir, diembargo, pemberian-pemberian mungkin karena gara-gara tidak dukung Habib misalnya. Wa naqsim minal amwal, pendapatannya juga berkurang bahkan hilang. Wal anfusi wal thamarat, bahkan bisa terancam jiwanya dan pertanian-pertaniannya, bisnisnya hilang. Gak mau mereka. Dakwah yang sudah bertarif mahal, yang gebiar-gebiar panggung, yang IO-nya ratusan juta, tiba-tiba harus panggungnya kecil, sederhana, gak mau lah. Macam Gus Ikdam, macam Gus Kautsar, macam Gus Miftah, gak mau, kehilangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi kepada Kiai Haji Ja'far Shadiq yang sudah siap dengan resiko-resiko itu. Baik, kita ceritakan bagaimana amunisi ini, kegilaan ini daripada Kiai Haji Ja'far Shadiq. Jadi begini ceritanya.
Nanti ada videonya, diulas sedikit. Jadi Kiai Haji Ja'far Shadiq ini seperti tadi dijelaskan sudah siap dengan resiko-resiko, termasuk resiko khauf wal ju' tadi. Dijauhi oleh teman-temannya, dilapor-laporkan kepada gurunya, kepada pembesar-pembesarnya, dan diintimidasi lah begitu. Khauf. Apa bentuk ancaman, bentuk intimidasi kepada Kiai Haji Ja'far Shadiq? Ternyata Kiai Haji Ja'far Shadiq ini dilaporkan bukan kepada polisi ya, tetapi kepada guru besar supaya ditindak, karena ini murid sudah membalelo, sudah menentang, sudah keluar pakem seperti yang dilakukan Gus Najih kepada santri-santrinya yang mengakui tesis Kiai Haji Imaduddin tidak diakui santri. Kejam hanya karena beda pendapat. Dan itu juga bukan barang haram, biasa saja. Jadi Kiai Haji Ja'far Shadiq ini dilaporkan kepada guru besar yang ada di Mekah, yaitu Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Al-Hasani, Sayyidina Hasan. Begitu dilaporkan kepada Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, maka Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani ini tidak mau berkomentar dulu, tidak mau menerima pengaduan atas dasar satu pihak saja, satu arah saja. Beliau harus meneliti dulu Kiai Haji Ja'far Shadiq ini apakah dalam kesesatan ataukah dalam kebaikan. Nah, inilah contoh ulama yang bijaksana, yang dalam ilmunya. Harus diteliti dulu masalahnya apa. Karena waktu itu yang dilaporkan bahwa Kiai Haji Ja'far Shadiq ini sudah ikut-ikutan sekte sesatnya Kiai Haji Imaduddin. Sudah ikutan mento'an nasab, membatalkan nasab Ba'alwi. Jadi ini sudah kemaksiatan menurut mereka yang melaporkan itu. Termasuk diantaranya Kiai Haji Syukron Ma'mun. Bagaimana sikap Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani ini? Pengen tahu apa yang dilakukan Kiai Haji Ja'far Shadiq. Maka beliau teliti ceramah-ceramahnya, YouTube-nya, pernyataan-pernyataannya tentang nasab Ba'alwi ini. Dan pengen tahu apa kronologisnya, sejarahnya. Kok bisa di Indonesia itu ada acara membatalkan nasab Ba'alwi. Ternyata kemudian setelah melakukan komunikasi dengan Kiai Haji Ja'far Shadiq melalui orang ketiga yang berkunjung ke Mekah, ternyata dijelaskan bahwa yang mula-mula memulai kisruh nasab ini mento'en, mengganggu, membatalkan, merendahkan nasab orang lain itu dari Ba'alwi sendiri. Yaitu dari Bahar bin Smith yang kemudian dibenarkan oleh RA. Karena RA juga ada penelitiannya. Menyatakan bahwa nasab Wali Songo sudah terputus dari Nabi Muhammad SAW. Keluarga Wali Songo sampai sekarang tidak ada yang nyambung kepada Nabi. Itu ada penjelasan dari RA-nya. Kemudian diperkuat lagi oleh ocehannya Bahar bin Smith yang dengan berapi-api, dengan sombongnya mengatakan nasab Wali Songo sudah terputus 500 tahun, tidak ada keturunannya. Karena anak-anak keturunan Wali Songo itu perempuan semua atau dari jalur ibu. Sotohi dia. Dan Bahar bin Smith menyatakan ini adalah pernyataan resmi dari RA dan RA membenarkannya. Berarti kan yang memulai mento'an, mengganggu, mengutak-ngatik, membatalkan nasab itu ya dari Ba'alwi sendiri. Ini yang dilaporkan kepada Sayyid Alawi Al-Maliki. Kemudian karena diganggu itulah ulama-ulama kiai-kiai Indonesia yang masih berketurunan kepada Wali Songo, mereka semua marah. Dan kemarahan mereka inilah yang menelisik, yang membangkitkan Kiai Haji Imaduddin untuk meneliti juga tentang nasab Ba'alwi. Apakah betul mereka juga nyambung? Ternyata setelah diteliti, mereka lebih parah. Tidak nyambung 500 tahun, tidak ada ketersambungan dengan Imam Ahmad bin Isa. Maka nasabnya batal. Itulah yang dijelaskan kepada ulama Mekah Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Mendengar ini Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani ya memahami
Kenapa ada Kiai Haji Imaduddin? Kenapa juga Kiai Haji Ja'far Shadiq juga ikut meneliti? Dan ternyata Kiai Haji Ja'far Shadiq lebih gila lagi dari Kiai Haji Imaduddin. Kenapa? Karena ternyata beliau sedang meneliti sejarah asal-usul Ba'alwi yang sesungguhnya. Setelah dinyatakan tidak tersambung kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, Kiai Haji Ja'far Shadiq tertarik. Sebenarnya bapak moyang mereka ini siapa? Mereka ini keturunan siapa kalau begitu? Ini kan sempat juga ditanyakan oleh Ba'alwi kepada Kiai Haji Imaduddin. Kalau kami bukan keturunan Nabi, tolong tunjukkan, kasih tahu, kasih kabar siapa bapak kami sesungguhnya. Siapa bapaknya Ubaidillah yang sesungguhnya? Ternyata jawabannya ada dalam genggaman Kiai Haji Ja'far Shadiq. Jadi beliau meneliti keturunan siapa sebenarnya Ba'alwi ini. Untuk mengetahui jawabannya siapa sebenarnya bapaknya Ubaidillah, kita simak rekaman videonya. Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, itu sepupu dari Sayyid Ahmad. Jadi saya Kiai Sukron Makmun dan rombongan itu melaporkan ada di antara abna atau aulad Sayyid katanya ikut-ikutan Kiai Imad dan mentokan nasabnya Pak Alawi. Akhirnya Sayyid Alawi itu nggak mau memberi pois apa sebelum tahu akar permasalahannya. Oleh karena itu Sayyid Alawi ini orangnya kan beliau itu tidak mau gegabah di dalam memberi keputusan. Kan memang diminta para guru saya, 2 guru. Saya kan punya 2 guru di Mekah itu. Kiai Sukron Makmun dengan rombongan itu melaporkan saya kepada Sayyid Alawi. Kalau yang pois yang beredar sekarang itu laporan itu dikirim via WA mungkin, melalui pois, dan jawabannya Sayyid Ahmad itu juga melalui pois. Kalau saya dengar berapa kali itu melalui pois. Ini laporan sepihak yang jelas mungkin saya ya dijelek-jelekan lah kan gitu. Terus yang kepada Sayyid Alawi itu, Sayyid Alawi tidak mau terburu-buru dalam menyikapi laporan para kiai itu tentang saya. Akhirnya Sayyid Alawi nunggu, nanya sama santri-santri yang ada di sana, minta link YouTube saya. Sayyid Alawi putranya Sayyid Abbas, sepupunya Sayyid Ahmad itu, minta link YouTube saya, ingin mendengarkan apa yang saya sampaikan di dalam channel YouTube, dan bahkan katanya dengar 2 buku yang sudah naik cetak, yang satu Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi dan yang satunya Al-Khurafat. Sayyid Alawi minta itu. Makanya karena di Khurafat itu banyak yang layoutnya geser, saya screenshot teman-teman. Saya screenshot yang ada di PDF HP saya screenshot, saya kirimkan ke Mekah kepada Sayyid Alawi bin Abbas bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Ya, Al-Hasani. Jadi ke jalur Sayyidina Hasan. Saya kirim beberapa halaman yang sudah saya screenshot melalui WA kepada teman-teman yang ada di sana. Dan kebetulan minduan saya itu umroh, ya, dari Sampan umroh, dan menanyakan itu apa yang terjadi permasalahan di Indonesia ini tentang ansab, terus limadza Ja'far sawi fadhiha li haula isada fi ta'ni ansabihim min sawi awal, hal min Ba'alawi aw min Kiayyat. Akhirnya sama Qadir itu dijelaskan. Yang pertama melakukan to'en nasab itu Sayyid, kan Qadir itu sebelum laporan tanya dulu sama saya. Ini saya mau sowan ke Sayyid Alawi, nanti kalau saya ditanyakan diinterogasi saya mau jawab apa. Saya kasih pois-pois semua, ada di buktinya di HP saya, di WA saya. Jadi yang melakukan to'en atau pembatalan nasab pertama kali itu dari klan mereka sih, klan Ba'alawi.
mentoen dan membatalkan nasabnya Aulia Tis'ah. Itu ada videonya Bahar Smith yang melakukan, si pirang itu. Bahar Smith yang melakukan itu. Dan bahkan Bahar Smith itu menetapkan bahwa abna auduriyat Aulia Tis'ah itu inqaradu, habis. Karena para wali songo katanya tidak mempunyai anak putra, melainkan hanya anak putri. Seperti itu teman-teman. Oh, berarti mereka yang melakukan duluan. Iya Sayyid. Nah, hingga para kiai ini semua marah. Dan para kiai ini meneliti ya wa ala ra'sihim Kiai Imad. Kiai Imaduddin wa ala ra'sihim Kiai Imaduddin meneliti dan menemukan bahwa nasabnya Ba'alawi itu maktu maudu selama 500 tahun. Baik dari ditinjau dari disiplin kaidah ilmu nasab atau ditinjau dari data sekunder yaitu ilmu sejarah, tidak ada petunjuk dan dalil dari nasabnya Ba'alawi itu yang nyambung kepada Sayyid Ahmad bin Isa. Seperti itu. Gitu katanya Sayyid Alawi itu. Terus kemudian Ja'far min atba Imad. Apakah Ja'far itu mengikuti Imad di dalam membatalkan nasab? Ja'far ini pertamanya iya. Jadi meneliti sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Imad. Tapi setelah itu Ja'far itu memperdalam penelitiannya, al-istiqra, penelitian, terus memperdalam dan mempertajam hingga Ja'far itu menemukan bapaknya Ubaidillah yang sebenarnya. Nah, jadi Imad itu katanya minduan saya, Imad itu membatalkan nasabnya Ba'alawi dan Ja'far membantu untuk menemukan bapaknya Ba'alawi yang sesungguhnya. Jadi katanya Sayyid ketawa, Allah ya Ja'far katanya. Kok bisa seperti itu? Dari mana dalil-dalilnya? Sekarang Ja'far lagi menyusun karangan kitab Sayyid yang baru. Nah, dari dua yang sudah naik cetak, ada satu kitab itu penelitian di dalam mengisbat dan menetapkan nasabnya Ba'alawi bahwa mereka itu adalah anak cucu dari Maimun Al-Qaddah. Terus beliau katanya Majnun. Gila ini, jadi penemuan yang gila, memang luar biasa. Majnun katanya. Akhirnya minduan saya itu nanya, Man Maimun Al-Qaddah hadha ya Sidi. Jadi siapakah sebenarnya Maimun Al-Qaddah itu? Sayyid katanya. Maimun Al-Qaddah hadha Yahudi katanya. Jadi beliau terus ketawa menggeleng-gelengkan kepalanya. Subhanallah. Baik, sampaikan ke Ja'far, kalau penelitiannya itu sudah selesai, saya minta kitabnya itu. Nah, jadi beliau masih ingin menunggu tabayyun atau klarifikasi dari saya tentang apa yang saya sampaikan. Namun yang khurafat dan ketidakabsahan itu sudah saya kirim kepada beliau melalui ketua pengurus yang ada di sana, bahwa ini yang saya teliti, kalau memang salah tolong disalahkan, dan kalau memang benar ya tolong dibenarkan. Anak musakitina anid dolam wal ightirar. Apakah kami akan diam dari kesesatan yang sudah mereka ajarkan secara diam-diam dan sekarang sudah mulai beredar al-kutub al-muntashirah min jihatihim ya Siti. Jadi kitab-kitab yang sudah menyebar dari pihak mereka, baik dari kitab yang selama ini disembunyikan dan kitab min al-kutub al-mastura al-makhfiyah indahum wal kutub al-mu'linah, dan kitab yang sudah terbuka dan dikaji di pondok-pondok pesantren seperti min amthal Bughyatul Mustarsyidin alladhi wujida fihi al-ibarah hadha ta'assub al-jahiliyatil juhala, yang
mengandung sebuah fanatik yang buta daripada mereka, seperti fanatiknya orang jahiliyah yang bodoh itu. Terus di kitab Buya itu kan ada wa amalu salafina ali ba'alawi hujjatun wa kafa bihim liman iktada. Jadi sekilas teman-teman, ibarat ini sederhana sekilas. Artinya kan begini, wa amalu salafina, dan perbuatan leluhur keluarga Ba'alawi, leluhur kami dari keluarga Ba'alawi ini, hujjah, pedoman, dalil, cukup bagi siapapun yang mengikuti hujjah itu. Dampak dari ibarah itu apa? Dampak dari ibarah itu adalah tahrif, penyelewengan agama, penyelewengan akidah daripada a'immah dan daripada para sahabat dan dari baginda Nabi. Ya, sampai sekarang saya masih menunggu jawaban dari Sayyid Alawi bin Abbas Alawi Al-Maliki. Yang luar biasanya setelah Kiai Haji Ja'far Shadiq memunculkan nama itu, Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani tertawa terbahak-bahak. Anta majnun, gila kamu Ja'far. Kenapa? Ya, orang yang kamu sebutkan tadi itu ada hubungannya dengan Yahudi, berketurunan kepada Yahudi. Wah, ternyata Sayyid Alawi Al-Maliki juga lebih pinter, tahu sejarah orang itu. Tapi yang beliau salut itu bagaimana Kiai Haji Ja'far Shadiq menemukan ketersambungannya kepada orang Yahudi tersebut. Demikianlah dalam tanda kutip kegilaan Kiai Haji Ja'far Shadiq yang akan menyusun sebuah risalah, sebuah buku tentang sejarah Ba'alwi yang sesungguhnya, yang mana mereka bukanlah keturunan Nabi tetapi kepada keturunan Yahudi. Kita tunggu bukunya atau kitabnya atau risalahnya. Kita juga penasaran dengan bapak barunya Ba'alwi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.